Berarti Kristen itu bukan agama, begitu kah? Kristen bukan agama. Sebenarnya Kristen ini adalah satu solusi dari Allah bahwa untuk diselamatkan harus menjadi pengikut Kristus. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Pak Kurnia. Selamat malam. Selamat malam, saudara Joshua. Ya. Malam hari ini kembali kami hadir di hadapan saudara lewat layar kaca Anda. Dan kembali saya ingin menyajikan satu topik yang menurut saya cukup menarik, Pak Kurnia. Karena sebenarnya orang perlu memahami dulu tentang hal yang akan kita bawa hari ini. Kita punya tema, kita punya apa? Jargon ya. Jargonnya adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kenapa ini penting? Karena memang manusia dituntut untuk tidak salah mengambil kepercayaan, tidak salah memegang satu keyakinan iman. Karena menurut saya kalau seandainya orang salah memilih sesuatu dalam hidup ini biasanya akan mengalami penyesalan. Di luar kecuali daripada iman, penyesalannya biasanya hanya dirasakan seumur hidup saja. Tetapi kalau salah beriman terhadap sesuatu, maka bisa dipastikan itu akan Pak Kurnia. Nah, untuk di Indonesia ini Pak Kurnia, kita tahu bahwa Indonesia kan mengakui kalau nggak salah 6 agama ya. 6 agama berikut dengan kepercayaan dan itu dilindungi oleh undang-undang. Oke, kita nggak bahas tentang 6 agama ini karena memang di luar dari kuasa kita, di luar dari kita punya teritorial. Kita bahas tentang kekristenan itu sendiri karena memang di dalam pemikiran banyak orang Kristen itu adalah suatu ajaran agama. Kan gitu. Maka pemerintah memberikan perlindungan terhadap keyakinan orang Kristen yang dianggap adalah agama gitu. Dan itu disandingkan dengan agama-agama yang lain, Buddha, Hindu, Islam dan segala macam. Tetapi masalahnya adalah banyak orang berpikir bahwa ajaran agama Kristen itu ada itu karena dibawa oleh Yesus Kristus, misalkan gitu. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya memang sebenarnya sampai sekarang ini pun saya masih berpikir apakah memang kekristenan itu sebenarnya adalah konsep ajaran keagamaan atau bahkan Yesus datang ke dunia ini yang memberikan suatu pengajaran yang akhirnya orang menganggap bahwa ini adalah ajaran agama gitu loh. Tetapi kita sebagai orang Kristen tentu membedah suatu masalah, referensi kita tidak boleh keluar daripada Alkitab. Yeah. Karena memang iman orang Kristen itu fondasi utamanya adalah Alkitab. Yeah. Bagaimana Alkitab membedah masalah kata agama ini, Pak? Yeah. Apakah orang Kristen, apakah Kristen itu bisa disebut dengan agama? Yeah. Ya mungkin mesti lebih diperjelas dulu mungkin Pak, apa sih maksudnya agama itu sebenarnya apa gitu, sehingga kok bisa Kristen sekarang disebut juga sebagai salah satu agama gitu kan. Di Indonesia diakui sebagai salah satu agama. Dan apakah itu benar bisa Kristen itu disebut agama begitu? Karena dari arti dari agama itu apa dan sebagainya gitu. Mungkin bisa diperjelas. Bagaimana kira-kira Alkitab bisa menjelaskan ini kepada penonton supaya orang tahu apa kata Alkitabnya? Iya, jadi kalau kita lihat di kamus kita tentang agama gitu ya. KBBI maksudnya KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Katanya itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Gitu. Jadi kalau di konsep dunia ini kan semua agama kan itu menuju kepada Tuhan yang sama. Kan gitu. Hanya beda jalur katanya, beda jalan. Pemikirannya seperti itu. Jadi seperti
banyak jalan menuju Menuju Roma, Roma. ya. Jadi ke Tuhan itu seperti itu. Nah, Caranya aja yang beda-beda gitu caranya ya. aja yang beda-beda. Nah, agama itu adalah cara ya, itu yang dibuat oleh manusia untuk sampai kepada Tuhan. Jadi itu pemahaman agama menurut KBBI. Ya, jadi sistem yang mengatur kepercayaan. Jadi kamu misalnya agama Kristen ini, agama ini ada aturannya masing-masing. Tapi Tuhannya sama. Tuhannya gitu. sama. Nah, Oke, itu oke. pemikiran kita kan begitu. Iya, oke. Nah, tetapi kalau kekristenan ini, Kristen, ini sebenarnya kata Kristen ini kan panggilan Kristen ini panggilan dari orang-orang yang bukan Kristen, Iya. gitu, menyebut murid-murid Kristus. Nah, itu mereka. Jadi ini sebutan dari orang yang di luar Kristen Oh iya, sebenarnya. betul. Menyebut untuk murid-murid Yesus gitu. Menyebut untuk murid-murid Oke, Yesus, oke, panggilnya Kristen. Kristen. Oh. Nah, coba kita baca di Kisah Rasul 11. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri berkata kepada pengikutnya kan murid-muridku, kan gitu kan. Maka kita mendengar 12 murid, 12 murid kan. Nah, akhirnya pengikut Kristus itu juga disebut murid. Kalau rasul kan 12 murid itu khusus rasul. Iya. Kemudian hasil dari pemberitaan orang-orang para rasul yang akhirnya menjadi percaya Yesus juga disebut murid. Mereka disebut murid juga. Karena kan amanat agung kan Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadikanlah semua bangsa murid. muridku. Hmm. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyebut orang-orang yang percaya kepada Dia, mengikuti Dia itu muridku, gitu. Nah, jadi disebut murid. Nah, jadi orang luar kan tadi kalau di Antiokhia itu kan Ya. untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Kristianos, ya. Kristianos itu pengikut orang-orang yang mengikuti Kristus, sebenarnya begitu. Berarti nama Kristen juga, nama orang bisa nama Kristen sama berarti artinya. Iya, sebenarnya jadinya pengikut Kristus. Pengikut orang-orang yang mengikuti pengikut Kristus. Orang-orang yang mengikut Kristus. Oh, gitu. Oke. Jadi kan murid-murid tadi, gitu kan, itu disebut Kristen oleh orang luar. Kenapa orang luar memandang ini kan gurunya Kristus nih. Ya. Jadi mereka ini ngikut Kristus, ya, pengikut Kristus, begitu. Itu lawannya dari apa? Mereka bukan Yudaisme lagi, gitu. Mereka bukan penyembah kaisar lagi. Nah, mereka ini pengikut Kristus, begitu. Tapi Sebenarnya memberikan label kepada orang-orang percaya. Jadi memberikan label. Itu jadi Kristen itu label untuk para murid-murid di Antiokhia itu, dan selanjutnya memang ini menjadi umum. Oh, jadi Oke. umum Kristen. Ya, menjadi umum murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu akhirnya disebut Kristen, gitu. Bukan Nasrani ya, Pak? Bagaimana? Bukan Nasrani. Nah, sebenarnya kalau Nasrani itu adalah ejekan dari orang Yahudi untuk orang Kristen. Kenapa ejekan? Karena kan bagi orang Yahudi itu Yesus itu cuma orang Nazaret, Oke. ya kan? Dia cuma orang Nazaret itu. Gitu. Jadi bagi mereka itu adalah kamu itu bukan pengikut Tuhan, gitu. Bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, kamu itu pengikut orang Nazaret. Manusia gitu. saja. Ini Nasrani dikata Nazaret. Ya, Nasrani itu sebenarnya kan Nazarani gitu. kayak ejekan dari orang Yahudi kepada murid-murid tadi. Oh. Gitu.
Sedangkan Kristus itu bukan yang artinya Mesias gitu ya Pak ya? Ya, Kristus kan artinya Mesias. Jadi mereka nggak mau, orang Yahudi tidak mau mengakui Kristus mereka ini Mesias. Oke. Makanya orang Yahudi sendiri kasih labelnya Nasrani. Tapi orang di luar dari itu untuk memisahkan antara kelompok Yahudi dengan kelompok orang-orang Roma yang penyembah berhala disebut Kristen gitu. Nah, jelas ya ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau orang Yahudi yang menjadi Kristen, gitu, mereka tahu bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah Allah Jehovah yang memang menjadi manusia gitu. Memang betul-betul Mesias. Dia adalah Kristus gitu. Gitu. Karena kalau membaca semua tanda-tanda atau nubuatan yang menjanjikan bagaimana atau menggambarkan bagaimana Mesias yang akan datang, itu cocok semua dengan Tuhan Yesus. Iya. Gitu. Semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi orang Yahudi yang menjadi Kristen, yang percaya kepada Kristus, mereka tahu Yesus bukan sekedar orang dari Nazaret, gitu. Dia adalah Tuhan, gitu. Dan mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk demi keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terlebih apa? Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, dia Mesias yang dijanjikan itu adalah apa? Ya dia seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi, demikian di perut ikan, demikian anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat murid-murid yang tadinya juga ragu-ragu menjadi yakin dan tidak bisa diganggu lagi keyakinan tentang ketuhanan Yesus Kristus ini, begitu. Jadi ini adalah panggilan dari orang luar dan ini akan menjadi umum. Kalau kita baca coba Kisah Rasul 26 ayat 28 itu. Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, gitu. Ya, udah umum ya, Pak. Agripa ini sedang diberitakan Injil Paulus oleh Rasul Paulus. Gitu. Dan dia katanya hampir. Kenapa? Kan sebenarnya secara akal sehat itu tidak ada bantahan lagi terhadap tentang keilahian, kemesiasan dari Tuhan Yesus, gitu kan? Maka dia bilang nggak ada lagi nih, hampir saja. Ya, engkau jadikan aku ini pengikut Kristus, maksudnya gitu ya, Pak. Berarti memang bahkan sampai raja saja tahu betul bahwa ini label untuk orang-orang yang mengikut Kristus. Iya, betul. Berarti itu gini dong bahasanya, hampir saja kamu jadikan aku menjadi murid Yesus gitu ya. Pengikut Kristus. Iya. Seperti Paulus kan begitu. Nah, maka tanda untuk menjadi pengikut Kristus yang diberikan oleh Alkitab itu adalah memberi diri dibaptis. Kenapa? Seperti Yesus Kristus mati, dikubur dan bangkit untuk menyelamatkan dosa yang pengikutnya, ya gitu. Maka kita yang percaya itu bahwa kematian Kristus dan penguburan dan kebangkitan untuk menyelesaikan dosa kita, maka kita memberi diri dibaptis. Jadi masuk ke dalam air, gitu kan? Ya. Itu mati dikubur, cuma nggak selamanya ditenggelamkan begitu. Ya itu cuma simbolik. Langsung diangkat. Nggak sampai 3 hari 3 malam ya, Pak. Ya. Karena Yesus juga mati, dikubur dan bangkit. Maka tanda untuk orang-orang yang sungguh rela menjadi pengikut dia, ya memberi diri dibaptis. Berarti untuk mendeklarasikan dirinya sudah menjadi pengikut Kristus gitu ya. Berarti julukan Kristen itu bukan dibawa oleh Yesus Kristus sendiri sebenarnya ya Pak ya. Artinya itu adalah justru penyematan yang dilakukan oleh orang-orang di luar dari orang yang percaya Yesus Kristus. Betul. Yesus menyebut kita kan murid-muridnya, domba-dombaku, gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang jalan lurus itu, Pak? Penyebutan jalan lurus itu, Pak. Bahwa ada, katanya dibilang pengikut jalan lurus gitu, Pak. Pengikut jalan lurus? Iya. Mungkin dari pernyataan Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Jadi Yesus yang hanya satu-satunya jalan yang mengantarkan kita kepada keselamatan, kepada surga. Baru setelah itu ada penyebutan Kristen yang sebelum Paulus
bertobat gitu, Pak. Begini, di Kristen tadi kan di Antioquia. Iya, itu kan sudah Paulus bertobat ya. Ya, itu Paulus sudah bertobat. Sebelum itu kan belum. Iya. Gitu. Jadi setelah banyak, nah gitu kan. Setelah murid-murid Kristus ini banyak dari orang Yahudi, ya kan? Banyak dari luar juga, karena kan nanti pergi ke berekspansi kemana-mana kan. Dan di Antioquia ini kan ini jemaat lebih istilahnya itu lebih heterogen sukunya gitu. Gitu. Lebih banyak campur gitu ya, lebih campur gitu. Karena ini satu suku. Ini kan satu kota besar, ya kan? Dan setelah penganiayaan di Yerusalem, orang Yahudi berpencar orang Kristen, akhirnya pergi juga ke Antioquia ini, begitu. Dan ini menjadi jemaat yang mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanan misi. Dan ini cukup besar, dan kumpulan ini akhirnya disebut orang Kristen gitu. Berarti memang kata Kristen itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah ya, Pak. Sejarah percayanya orang mula-mula pada waktu itu gitu ya. Iya. Berarti di dalam Alkitab tidak pernah ada kata yang keluar dari mulut Yesus sendiri, aku ini penyebar agama Kristen gitu. Jadi orang Kristen, enggak gitu ya, Pak? Enggak pernah ada keluar begitu pengajaran. Enggak ada. Karena kan Kristen itu kan mengikuti dia, orang yang mengikut dia disebut Kristen gitu. Karena perbandingannya dengan agama-agama lain, saya nggak mau cari lebih dalam lagi. Misalkan agama B, aku adalah ikutlah jalan agama B kan gitu. Di kitab yang lain lagi bilang bahwa Tuhannya sendiri pun beragama itu gitu loh kan. Nah, di Kristen sendiri artinya di Alkitab tidak pernah Yesus yang akhirnya memberikan kabar baik, yaitu adalah Injil itu, tidak pernah dia ikrarkan kepada orang-orang untuk jadi orang Kristen, bukan begitu. Jadi orang Kristen gitu, peluk agama Kristen, karena aku pun beragama Kristen. Tentu. Gimana Pak? Tentu. Yesus dan Tuhan Yesus, dia kan Tuhan. Iya. Pusat dari sebenarnya penyembahan orang Kristen, bagaimana dia beragama. Tentu dia adalah pusatnya. Pusat dari agama itu sendiri. Pusat dari kekristenan itu. Berarti Kristen itu bukan agama, begitu kan? Kristen bukan agama. Sebenarnya Kristen ini adalah satu solusi dari Allah bahwa untuk diselamatkan harus menjadi pengikut Kristus. Gitu. Cuman karena mungkin ya di negara kita ya mungkin ya Pak, dalam pemerintahan mesti ada istilahnya ketertiban, sehingga Kristen masuk dalam kategori agama gitu. Oh ya, tidak apa-apa gitu. Tapi ideal ya, maksud saya pemahaman yang lebih ideal. Kristen itu sebenarnya bukan agama, tetapi lebih kepada jalan hidup gitu. Betul. Jalan yang membawa keselamatan. Iya, melalui Kristus. Gitu. Makanya Musa itu sebenarnya kan belum disebut Kristen, tetapi Musa itu juga mengikut Kristus. Oh gitu. Sebenarnya begitu. Tapi kita bisa bilang Musa berarti orang Kristen? Oh, bisa. Kalau Musa orang Kristen. Alasannya? Karena dia mengikut Kristus. Coba kita baca Ibrani. Kristen sebelum ada, Pak. Coba kita buka Ibrani. Oke. Ibrani pasal 11. Ini menarik saudara, karena Pak Gembala Kurnia bilang bahwa Musa itu seorang Kristen. Kita cek di dalam Alkitab. Ayat 23 sampai 26 coba. Oke. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Iya, jadi ia menganggap penghinaan karena apa? Kristus. Gitu. Jadi, iman dia itu adalah bahwa nanti akan datang Mesias. Gitu. Dan Mesias itu adalah Kristus. Gitu. Nah, Musa itu percaya Kristus, tetapi Kristus yang akan datang. Ya, dia belum tahu secara bisa disebut mengikut Kristus juga. Kristus. Tetapi masalahnya Kristus yang belum datang. Kristus yang belum datang.
Dia belum tahu secara pribadinya langsung gitu ya Pak. Betul. Nah, kita adalah pengikut Kristus di mana Kristusnya sudah datang. Itu saja bedanya. Oh, sesederhana itu ya Pak? Betul. Gitu. Jadi iman Musa dengan iman kita orang Kristen sama. Gitu. Nah, orang Yudaisme yang tadinya bilangnya pengikut Musa, tetapi sebenarnya mereka nggak mengikuti Musa. Kenapa? Musa itu imannya kepada Kristus, tetapi ketika Kristus datang mereka menolak. Itulah makanya Yudaisme dengan kekristenan itu berbeda sama sekali. Berbeda ya Pak. Judaisme ya Pak maksudnya, Judaisme. tetapi kitabnya tidak ya Pak. Betul. Ya. Nah lalu bagaimana Pak? Apakah dengan segala penjelasan Bapak tadi itu, maka setiap orang percaya di dunia ini bisa dikatakan sebagai orang Kristen? Gitu? Nah, itu sesi berikutnya nih. Saudara, jadi perbincangan kita malam hari ini semakin menarik karena pemahaman orang tentang agama sebenarnya harus benar-benar tepat sasaran, karena untuk menjuluki iman seorang Kristen, apakah Kristen bisa termasuk dalam satu rangkuman penjelasan bahwa dia adalah agama? Kita sudah jelaskan dari Alkitab bahwa sebenarnya Kristen bukanlah ajaran agama, tetapi lebih kepada justru orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu diberikan label oleh orang-orang luar menjadi orang-orang Kristen. Begitu ya kira-kira Pak. Nanti ada pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas, dan di bagian kedua nanti akan jauh lebih menarik daripada bagian pertama malam hari ini. Terima kasih Pak Kurnia. Baik. Terima kasih Saudara Joshua. Tetap bersama dengan kami nanti di bagian kedua. Selamat malam dan salam Maranatha.